الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا للناس سواء العاطف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Innalladzina sesungguhnya orang banyak. Kafaru yang kafir siapa ladzina. Wa yasudduna dan menghalang-halangi siapa mereka. Wa yasudduna dan menghalang-halangi siapa mereka an sabilillah daripada jalan menuju Allah. An sabilillah daripada jalan menuju Allah. Ai ta'atihi artinya adalah jalan untuk taat kepada Allah. Ai ta'atihi artinya jalan untuk taat kepada Allah. Wa anil masjidil haram dan yang menghalang-halangi menuju Masjidil Haram. Ada jenis manusia yang suka menghalang-halangi, suka menghambat, suka merintangi orang yang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala atau menuju supaya bisa taat kepada Allah. Untuk taat itu harus dengan ilmu, ya. Kita bisa taat kepada Allah itu harus dengan ilmu. Harus dengan memperbanyak zikir. Baru orang itu bisa menjadikan sebab taat kepada Allah. Ketaatan kita itu meningkat kalau dengan dua. Pertama harus dengan ilmu. Yang kedua harus memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang dibacanya. Yang berikutnya lingkungannya yang kondusif. Lingkungannya keimanan itu harus yang kondusif ya, yang baik. Teman-temannya baik, teman-temannya orang ahli ibadah. Dua hal berarti menjadi tiga ya. Pertama ilmu agamanya harus baik. Yang kedua harus dengan memperbanyak zikir. Yang ketiga faktor lingkungan juga penting. Jadi ilmunya bagus, kuat. Terus zikirnya kuat. Tapi kalau lingkungannya sangat rusak, ya agak terkontaminasi. Ya, terkontaminasi. Misalnya gini, kamu ini ilmunya kuat, baca tafsir Jalalain bisa, baca Fathul Muin bisa, nahwu sorobnya bisa, ya kualitas ilmu kamu baik, zikir kamu juga baik, tapi lingkungan kamu kurang baik. Teman-teman kamu kanan kiri depan belakang semuanya adalah penjahat-penjahat semuanya. Ini juga terkontaminasi, susah, menjadi semakin berat, ya. Paham apa paham, ya. Jadi kamu misalnya punya lingkungan ahli maksiat, nah, ini menjadi berat. Makanya tiga hal yang harus dijaga berarti. Tapi yang paling utama, yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Yang kedua harus memperbanyak zikir. Yang kedua berupaya untuk mencari teman-teman yang baik. Orang soleh harus berteman sama orang-orang soleh. Orang ahlal ilmi, orang-orang soleh adalah orang ahli ilmi, ahli zikir. Orang yang suka menghalang-halangi menuju jalan Allah dan Masjidil Haram. Alladzi yang ja'ala menjadikan siapa kami itu Allah di sini. Alladzi yang ja'ala menciptakan menjadikan siapa kami Allah kepada ladzi itu yang Masjidil Haram itu. Mansakan pada tempat ibadah. Muta'abbadan artinya sama dengan tempat ibadah. Artinya dijadikan Masjidil Haram itu adalah untuk mansakan wa muta'abbadan. Menjadi tempat ibadah.
Tempat ibadah untuk siapa? Linnasi pada manusia. Linnasi pada manusia. Sawaan halis sama. Al-Aqifu orang yang bertempat tinggal di Mekah. Al-Aqifu orang yang bertempat tinggal. Al-Mukim. Artinya orang yang mukim di sana. Di dalam Mekah. Baitullah itu tadi ya. Walbad dan orang yang baru datang. Orang yang baru datang. At-Tari adalah orang yang baru datang. Waban dan barang siapa yurid menghendaki siapa manfi di dalam Masjidil Haram atau di dalam ya Masjidil Haram itu ya. Bil hadin dengan menyimpang berperilaku bil hadin dengan perilaku menyimpang, melempeng ya menyimpang lah ya. Melempeng atau menyimpang. Alba utaiba bi-nya itu zaidul tambahan. Bidulmin dengan dolim. Menyimpangnya itu apa? Dengan berlaku dolim. Bisa biarnya dengan sebab dolim. Bi'anir takaba dengan supaya menerjang siapa man. Bi'anir takaba dengan supaya menerjang siapa man. Manhian pada yang perkara yang dilarang oleh Allah. Manhian pada larangan. Walau satman qadim, walaupun dengan mencaci pembantunya. Walaupun mencaci pembantunya. Tidak boleh mencaci itu. Apabila seorang ulah, berstatus ulah, tidak boleh suka mencaci maki itu. Apalagi orangnya pakai jubah, pakai surban, tapi di podium suka mencaci maki. Oh itu alungan. Wah, Gus Dur itu buta mata, buta itu apa-apaan. Ya, suka mencaci begitu itu apa-apaan. Ya, Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak mengajarkan podium-podiumnya untuk menebarkan caci maki. Nuzik maka akan merasakan siapa kami Allah hu kepada man. Cara Jawa itu ngicipno itu akan merasakan. Apa aku cerita kamu? Nuzik maka akan merasa apa? Akan apa ya? Ngerasa bahasa Indonesia ini apa? Akan merasakan siapa kami Allah. Nuzik bahkan merasakan siapa kami Allah kepada man min azabin alimin daripada siksaan alimin yang pedih. Mu'limin artinya yang menyakitkan. Mu'limin yang menyakitkan. Ba'di artinya sebagian azab. Ba'di maksudnya adalah sebagian daripada azab. Tidak semua azab mungkin ya. Pokoknya yang penting orang kita akan diicip no. Ngicipi bahasa itu, ngicipi bahasa Jawa itu saya mau ngicipi. Oh, silakan ngicipi. Namanya ngicipi, umpamanya kamu jualan apa? Buah-buahan. Boleh enggak ngicipi? Bahasa Indonesia ngicipi paham apa enggak? Silakan dicicipi, Silakan dicicipi. Namanya ngicipi itu dimakan semua atau sebagian? Bagian ya. Sebagian itu ngicipi. Kan berarti kalau begitu tidak semuanya. Yang jelas akan ada balasan dari Allah kalau orang berlaku zalim. Ya. Nuzikhu min azabin alim akan ngicipno siapa kami Allah. Ngicipno menyicipkan siapa kami Allah. Hu kepada man menyicipno itu menyicipi. Nyicipi atau bahasa kata-kata merasakan itu. Enaknya yang ngicipi itu, nuzik makan ngicipno siapa kami Allah. Kan bahasa itu sudah paham ya? Hu kepada man min azabin alim, mu'limin.
Ai ba'di artinya sebagian daripada azab. Wa min hadza, dan daripada ini kalam, yuk khodu diambil apa khobaru inna, apa khobarnya inna. Ainuziku artinya adalah ngicipno siapa kami Allahum pada mereka min azabin daripada siksaan alimin yang pedih. Min azabin daripada siksaan alimin yang pedih. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Wazkur, dan mengingatkanlah siapa kami ya Muhammad. Idh bawwa'na, tatkala apa itu menjelaskan siapa kami Allah, tatkala menjelaskan siapa kami Allah, tatkala menjelaskan siapa kami Allah, bayanna, menjelaskan siapa kami Allah li Ibrahim pada Nabi Ibrahim, maka al-baiti pada tempatnya Ka'bah, maka al-baiti pada tempatnya Ka'bah. Liyabni, supaya membangun siapa Ibrahim, liyabni supaya membangun siapa Ibrahim kepada Baitullah. Wakana, dan ada apa Baitullah, wakana, dan ada apa Baitullah, qad rufi'a, sungguh diangkat atau dihilangkan apa Baitullah, zamanat tufani, pada masanya banjir bandang. Nabi Nuh ya berarti ini ya. Wa amarna, dan perintah siapa kami Allahu kepada Ibrahim. Wa amarna, dan perintah siapa kami Allahu kepada Ibrahim. Jadi ini Al-Quran wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Nah, jadi sebelumnya itu sudah dibangun. Jadi Baitullah itu sudah dibangun oleh zaman sebelumnya. Araina aslahu yubayna hina askana waladu. Jadi Ibrahim itu ketika menempatkan putranya Ismail dan ibunya Hajar di itu tanah, yaitu dekat dengan Ka'bah itu, maka kemudian memberikan kenikmatan dengan Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu kemudian keluar dari kawasan Ka'bah itu. Wada'allahu bi'imarati hadzal bait. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Baitullah itu. Dengan isyarah ya. Di sini semacam rihan hafafatan. Sehingga kemudian fakasafan asas Adam. Kemudian terlihatlah daripada pondasi yang sudah dibangun oleh Nabi Adam. Maka kemudian mentertibkan lagi Nabi Ibrahim untuk tiang-tiangnya diperkokoh. Pada saat itu masih belum ada atapnya, dan dijadikan di situ ada pintunya. Yang membangun sebelumnya adalah wabana qabla sis, dibangun oleh sis. Kel sis Adam, maksudnya adalah sis Adam. Wakila Adam al-malaikah. Wa qabla Adam al-malaikah. Sebelumnya Adam, wa qabla Adam al-malaikah. Summa Ibrahim. Nah, jadi sebelumnya yang jelas itu Ka'bah itu sudah dibangun dulu oleh Nabi Adam ya. Kemudian terjadi banjir bandang Nabi Nuh. Hilang, tapi pondasinya masih ada. Pondasinya masih ada. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan pemberitahuan oleh Allah untuk membangun lagi, dicari tempatnya, dikasih tunjuk tempatnya. Nah, kemudian dibangunlah Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama Nabi Adam, kemudian dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya.
Jadi Nabi Ibrahim itu ketika menempatkan putranya di situ, dan istrinya beliau Hajar, maka itu yang dicari dulu adalah kira-kira yang jadi rumah itu, perhatikan. Jadi rumah itu yang terbaik itu adalah rumah-rumah yang di situ tempat-tempat dengan tempat ibadah. Paham ya? Jadi rumah yang baik itu adalah yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk membawa istrinya Nabi Siti Hajar sama putranya Ismail di tempat itu, maka yang dicari, yang dipersiapkan adalah tempat ibadah. Yang di tempat yang diposisikan adalah bagaimana di situ ada tempat ibadah. Maka kita sekarang ini juga harusnya begitu. Jadi kalau kamu berada di mana, yang perlu dipikirkan di situ ada tempat ibadah apa enggak. Ya. Di kawasan itu dekat enggak kamu dengan tempat ibadah. Sebab ketika itu ada dekat dengan ibadah menjadi baik. Mendidik untuk keluarga dan anak-anaknya. Anak-anaknya ibadah di tempat masjid itu, di musola itu. Betul apa betul? Kalau dekat itu begitu, orang tua yang baik harus berupaya memposisikan keluarganya itu bagaimana dekat dengan tempat ibadah. Tapi yang menjadi musibah adalah, tahu musibahnya. Yang menjadi musibah adalah orangnya dekat dengan tempat ibadah, tapi tidak mau berjamaah, tidak mau dekat dengan masjid atau tempat ibadah. Musibah kalau begitu, ya. Tidak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid terpaksa ketika ia disolati. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi terpaksa. Kalau bisa lari dia kabur itu mayat. Mayatnya tidak pernah di masjid, tidak pernah jamaah di masjid. Begitu mati dibawa sama masyarakat di masjid mau disolatin. Andai kan dia bisa kabur, mayatnya kabur. Lu kenapa kabur kamu? Mayat. Aduh malu saya. Kenapa malu? Saya tidak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid bukan sholat, tapi disol. Nauzubillah summa nauzubillah. Wazkur Ibrahim al-baita Allah tusrik. Perintahnya Allah, Allah tusrik supaya tidak musyrik kamu. Ibrahim bi dengan saya, sayan pada sesuatu. Allah tusrik, jangan musyrik kamu Ibrahim bi dengan saya, sayan pada sesuatu. Watahhir dan mensucikan kamu Ibrahim baiti pada bait rumahku, yaitu Ka'bah itu, minal ausan daripada berhala-berhala. Litaifina bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina dan orang-orang yang wal qaimina dan orang-orang yang menempati, yang bertempat siapa mereka. Al-muqimina artinya yang menempati siapa mereka bi dengan Baitullah. Warukai dan orang-orang yang rukuk, as-sujud dan yang sujud. Jamu rokin, jamnya lafaz roki orang yang rukuk, wasajid dan orang yang sujud, al-musallina yang sama-sama sholat siapa mereka. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu musyrik. Paham? Jangan kamu musyrik. Musyrik itu ada yang musyrik besar, ada musyrik syirik itu syirik kabir, ada syirik besar, ada syirik khafi. Ada syirik besar, ada syirik khafi. Syirik besar adalah kau nyembah berhala. Itu namanya syirik besar. Ada syirik khafi. Dalam hati kamu ternyata menduakan Allah. Dalam diri kamu ternyata kamu menduakan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu namanya syirik khafi. Kalau kamu lebih mencintai sesuatu melampaui cinta kamu kepada Allah, berarti kamu syirik khafi. Kamu syirik khafi. Kamu ternyata menyekutukan Allah. Jika kamu lebih menyayangi bapak, ibu, anak, istri, suami kamu dibandingkan dengan cintamu kepada Allah, berarti ente telah syirik khafi. Menempatkan sesuatu itu tandingan
miliknya Allah. Hati kamu itu milik Allah. Jangan untuk yang lain. Jika hati kamu lebih mencintai sapi kamu yang kau sayang pagi, sore, malam, ya, lebih kau perhatikan sapi kamu pagi, siang, sore, dan malam hari, sapiku, 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 sapiku makannya, sapiku tempat apa itu untuk membersihkannya, sapiku sudah besar, sapiku, sapiku, sapiku. Zikir kamu adalah sapiku, sapiku, sapiku. Diajar zikir, Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi tidak masuk di hati. Begitu, la ilaha illallah, sapiku, 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 kambingku, 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 ayamku, 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 pacarku, 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 namanya sirik, jabatanku, 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 hartaku, hartaku, harta, naudzubillah summa naudzu. Jangan kau musyrik. Kalau kamu menempatkan Allah di nomor 2, di nomor sekian di hati kamu, maka kamu telah musyrik itu. Ya, paham ya? Mana yang lebih kau cintai hati kamu itu? Allah kah atau benda yang lain? Perkara yang lain? Kamu lagi dibelikan HP baru sama orang tuanya kamu, harganya 25 juta. Misalnya, kamu itu bagaimana rasanya? Merawatnya, pikiran kamu tuh HP-ku, HP-ku, HP-ku terus apa enggak? Aja zikir la ilaha illallah, la ilaha, HP-ku, 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 HP. Pikirannya HP terus. Semangat membuka Al-Quran atau semangat buka HP? Benar. Alhamdulillah. Jangan kau musyrik. Jangan kamu kepada apa? Kepada diriku apapun dengan apapun juga. Dan sucikan baitku, baitullah ini daripada orang tawaf, orang qaim, orang menempat tinggal, warukai sujud, dan orang yang rukuk sujud, orang yang sholat. Ya. Wa'adzin dan memanggillah siapa kamu Ibrahim. Binasi dengan finasi di dalam manusia bil haji dengan haji. Fanada maka memanggil Ibrahim ala Jabal Abi Kubais atas gunung Abi Kubais. Beliau ketika itu langsung manggil, ya Yohanes, wahai manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian semuanya bana membangun siapa Rabbuk, baitan pada baitullah, wa aujaba dan mewajibkan Allah, alaikum atas kamu semuanya al-hajjah pada haji, ilai kepada baitullah, fa'ajibu, maka menjawablah kamu semuanya, Rabbakum, maka mengistijabah, hanya menjawab kamu semuanya Rabbakum pada Tuhan kamu semuanya. Waltafata, dan menoleh Ibrahim biwajih pada wajahnya Ibrahim, yaminan pada kanan, wasimalan dan kiri, wasarqan dan timur, wagharban dan barat. Fa'ajaba maka menjawab kepada Ibrahim. Fa'ajaba maka menjawab kepada Ibrahim siapa kulluman, tiap-tiap orang. Kutiba yang sudah dipastikan lahu bagiman. Kutiba yang sudah dipastikan lahu bagiman ayah hujjah. Supaya haji siapa man. Min aslam berijal daripada apa itu? Tulang sulbinya laki-laki. Tulang sulbinya laki-laki. Tulang sulbi itu loh. Tulang sulbi itu tulang punggungnya laki-laki. Warhamil ummahat dan rahim-rahimnya ibu-ibu. Labbaik, iya, sendiko dawuh. Sendiko dawuh itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Iya siap, munayo, siap melaksanakan perintah, siap melaksanakan kewajiban, siap. Kalau bahasa tentara siap, labbaik, bahasa Jawa sendiko dawuh. Siap mendengar dan mematuhi. Gitu itu namanya sendiko
dawuh. Siap menerima perintah gitu. Labbaik, siap menerima perintah. Allahumma ya Allah, labbaik, siap menerima tembah. Wa jawabul amr. Wa jawabul amr dan jawabnya amr, ya'tuka, maka akan datangkah kepada kamu rijalan para pejalan-pejalan kaki. Musatan artinya yang pejalan kaki. Jam'u rajilin, jamaknya lafaz rajil, orang yang berjalan dengan kaki. Iman seperti lafaz qaim, wa qiyamin dan lafaz qiyam. Warukbanan dan naik-naik kendaraan. Warukbanan dan naik-naik kendaraan. Ala kulli dhamirin, atas tiap-tiap onta-onta yang kurus. Ba'irin artinya yang artinya onta, ma'zulin yang kurus. Wawa tawi ba'ir yutlaku diucapkan ala zakari, atas onta jantan, wal unsa dan betina. Ya'tina datang siapa mereka? Ai ad-dhamiru utawi beberapa, ad-dhamir artinya beberapa onta-onta, hamlan dengan membawa beban, alal makna atas artinya. Mingkulli fajjin daripada tiap-tiap penjuru. Mingkulli fajjin daripada tiap-tiap penjuru. Amikin yang jauh. Torikun artinya torikun. Mingkulli fajjin. Amikin torikin artinya jalan. Ba'idin yang jauh. Liyasatu supaya melihat siapa mereka. Ayah duru artinya hadir siapa mereka. Manafian pada beberapa kemanfaatan lahum pada mereka. Di dunia, di dalam dunia. Fitijarah dengan adanya perdagangan. Wafil akhirat dalam akhirat. Awfima di atas di dalam keduanya. Aqwalun ada beberapa pendapat. Jadi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, panggil hamba-hambaku untuk menjalankan haji. Panggil hambaku, maka wa'azzim fin nasi bil haji ya'tu karijal wa ala qol lidhamin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu manggilnya Nabi Ibrahim itu di Jabal Qubais. Di Jabal Qubais itu adalah dekat Masjidil Haram. Jadi kalau Masjidil Haram itu sampingnya ada bukit, namanya Bukit Jabal Qubais. Ini masjid, sampingnya ada bukit, namanya Bukit Jabal Qubais. Di atas itulah Nabi Ibrahim sholat dulu, sholat dulu, baru kemudian memanggil. Pertama, ya Allah, suara saya ini kecil, apakah bisa suara saya ini sampai kepada hamba-hamba di seluruh penjuru? Sampaikan Ibrahim, nanti aku yang akan menyampaikan. Allah SWT menyampaikan. Allah Nabi Ibrahim manggil dari sana, dari arah timur, ke arah barat, utara, selatan. Kemudian masuklah panggilan itu kepada ruh-ruhnya kita semuanya. Ruh-ruh kalian yang ketika itu masih di tulang-tulang sulbi orang tua kalian. Atau dulu masih dalam ruh. Dulu kalian masih dalam ruh. Setelah alam ruh masuk kepada tulang sulbinya orang-orang tua kalian. Dan di rahim ibu-ibu kalian. Maka ketika itu kita sudah menjawab labbaik, nggih, siap menerima menerima panggilan ya Allah, siap menerima panggilan. Orang-orang yang bisa menjawab dengan panggilan itu, kalau kamu menjawabnya wakil, kalau jawabnya satu kali maka kamu akan bisa untuk ziarah di kota Mekah satu kali. Kalau dua kali kamu akan dua kali. Kalau tiga kali. Selanjutnya, dulu makanya jadi orang itu yang responnya yang bagus, yang responsif, ya, yang responsif ya. Kalau dipanggil kasih oke gitu, cepet ya. Jangan orangnya itu malas-malas.
Yang malas-malas ketika dipanggil, wahai hamba-hamba Allah, kalian diwajibkan untuk menjalankan haji, datang ke sini nih, Baitullah ini. Kau tidur ngantuk. Tanya. Diam saja kamu. Oh, yang diam saja tidak akan dapat kamu. Seumur hidup kamu tidak akan bisa datang ke Mekah. Ah, tidak akan dah. Lihat saja kamu hidup kamu itu. Kalau nanti sampai ke Mekah apa enggak? Kalau enggak mungkin barangkali kalau dipanggil Nabi Ibrahim, kamu sedang tidur di alam ruh ngantuan. Apalagi jak zikir la ilaha illallah ngantuk. Ada yang suka ngantuk ada. Makanya jangan ngantuan, kebaikan itu jangan ngantuk. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil bisa menjawab beberapa kalimat Al-Fatihah.